Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Karisma Ainentias dari semester 4C, akan menjelaskan tentang isolasi DNA dan elektroforensis. Penjelasan dari isolasi DNA. Isolasi DNA adalah proses pemisahan molekul DNA dari molekul-molekul lain di inti sel. Tujuannya yaitu visualisasi DNA, peninjauan pola fragmentasi DNA, pembuatan pustaka genomik, rekayasa gen, purifikasi DNA. Tahapan isolasi DNA ada 4. Yang pertama yaitu tahapan lisis. Tahapan lisis ini, seperti yang kita tahu, DNA terletak pada inti sel. Maka dari itu, agar DNA keluar dari inti sel, maka kita harus membuka atau merusak sel itu sendiri tanpa merusak keutuhan dari DNA. Yang kedua, presipitasi atau pemisahan. Proses ini adalah proses pemisahan molekul DNA dari molekul-molekul lainnya. Yang ketiga adalah purifikasi. Purifikasi tahap di mana bisa mendapatkan molekul DNA murni dengan ekspektasi tanpa ada kontaminasi dari lainnya. Yang keempat ini uji kualitatif kuantitatif. Uji kualitatif yaitu analisis untuk menentukan kandungan atau jumlah DNA yang terdapat dalam suatu zat atau komponen zat dengan menggunakan metode spektrofotometer UV-Vis. Sedangkan kuantitatif ini adalah visualisasi DNA dengan metode elektroforensis Gale-Agaros. Elektroforensis adalah suatu teknik yang mengukur laju perpindahan atau pergerakan partikel-partikel bermuatan dalam suatu medan listrik. Prinsipnya, dari elektroforensis berdasarkan pergerakan partikel-partikel bermuatan negatif atau anion, dalam hal tersebut DNA yang bergerak menuju kutub positif atau anode, sedangkan partikel-partikel bermuatan positif atau kation akan bergerak menuju kutub negatif. Tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui ukuran dan bentuk suatu partikel baik DNA, RNA, dan protein. Yang kedua, fraksionasi yang dapat digunakan untuk mengisolasi masing-masing komponen dari campurannya. Yang ketiga, mempelajari fitogenetika, kekerabatan, dan mempelajari penyakit yang diturunkan. Yang keempat, untuk mengetahui ukuran dan jumlah basa yang dikandung suatu sekuen DNA tertentu. Berikutnya, tahapan umum. Yang pertama, preparasi ekstrak DNA. Yang kedua, purifikasi DNA. Yang ketiga, presipitasi DNA. Yang keempat, uji kuantitatif dan kualitatif DNA. Presipitasi atau ekstrak DNA yaitu merusak dinding sel, pertumbuhan, dan lisis membran sel yang merupakan upaya pemecahan sel tumbuhan. Destruksi pada tumbuhan menggunakan nitrogen cair min 169 derajat Celcius. Nitrogen cair untuk membekukan jaringan digerus sampai halus dengan mortar, lalu menghancurkan atau memperkecil luas permukaan jaringan. Purifikasi DNA, pemurnian atau purifikasi DNA bertujuan untuk menghilangkan beberapa kontaminan seperti senyawa sekunder atau fenol, polisakarida, RNA, dan juga protein. Pemurnian dari kontaminan protein dan RNA dilakukan menggunakan kloroform, isoamilol alkohol, fenol, tris-HCl, proteinase K, mendenaturasi protein, EDTA, menginaktivasi enzim nukleas dengan cara mengikat ion magnesium dan kalsium, enzim RNase atau melisiskan RNA. Nah, di sini ada gambar-gambar tentang salah satu gambar dari purifikasi DNA. Yang pertama, DNA, RNA, dan protein dalam air layar ditambah fenol yang akan membentuk dua warna cairan. Yang atas ini DNA, RNA, dan protein dalam air layar tadi, sedangkan yang bawah ini adalah terdapat fenol layer, jadi terpisah. Lalu di
dihomogenkan, dicampur, lalu disentrifus yang menghasilkan seperti ini, protein di bawah dengan phenol layer, sedangkan yang atas ini jadi DNA, RNA yang sudah ada pada air layer. Presipitasi DNA, proses pemekatan DNA yang didapat. Prinsip presipitasinya menurunkan kelarutan asam nukleat dalam air, menghilangkan molekul air dalam larutan DNA, menurunkan aktivitas molekul air. Uji kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif ini analis untuk menentukan kandungan atau jumlah DNA yang terdapat dalam suatu zat atau komponen zat. Metode spektrofotometri UV vis. Kualitatif, visualisasi DNA, metodenya elektroforensis gel agar-rose. Uji kuantitatif ini, pita ganda DNA dapat menyerap cahaya UV pada 260 nanometer, sedangkan kontaminan protein atau phenol dapat menyerap cahaya pada 280 nanometer. Kemurnian DNA, absorbansinya adalah 260 nanometer dan absorbansinya 280 nanometer. Jika nilai 1,8 sampai 2, DNA dihasilkan murni. Jika 2,0, DNA mengandung kontaminan. Jika 1,8, DNA terlalu sedikit. Uji kualitatif. Elektroforensis DNA merupakan teknik untuk memisahkan sampel DNA berdasarkan atas ukuran atau berat molekul dan struktur fisik molekulnya. Gel yang biasa digunakan antara lain agar-rose. Molekul DNA bermuatan negatif sehingga di dalam medan listrik akan bermigrasi melalui matriks gel menuju kutub positif. Nah, seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.